Hey Kak, balik lagi bersama gua Bang Peng, tentunya masih di program konten MLD, minta langsung diajarin, tanya sama ahlinya. Kali ini lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan kita udah ngebahas tentang mobile fotografi. Nah ya, sekarang tentang mobile videografi. Langsung aja, oke? Gua mau langsung aja jawab pertanyaan yang pertama, pengertian mobile videografi. Nah, basicnya seperti biasa, videografi kan sebuah rangkuman antara visual, antara gambar dan audio yang disatukan dan disajikan secara digital, seperti itu. Nah, basicnya aku sendiri lebih ke mobile videografi dan fotografi. Nah, di sini di part 2 ini mobile videografi aku bakal menjelaskan secara rincinya nanti dipraktekin, oke? Gue mau jawab aja langsung pertanyaan yang kedua. Tadi pertanyaannya aplikasi apa yang biasa digunakan oleh Bang Peng? Oke. Yang pertama gue biasa pakai VN karena apa? VN ini lebih praktis, terus mudah cara kita mengeksplornya. Lalu simpel aja gitu, dan biasanya gue pakai di handphone karena untuk mobile editing secara instan gue pakai setiap hari, lebih praktis. Lanjut yang kedua itu aplikasi InShoot buat footage di awal, karena footage di awal ini cut per cutnya lebih asik juga sih di InShoot gitu, transisinya gitu, lebih ke ngarah transisinya kayak gitu. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya, berawal dari mana Kak belajar editing video? Oke, aku langsung jawab aja ya. Awalnya dari iseng buat bikin footage ala-ala gitu, konten-konten video estetik lewat handphone. Kebetulan aku lebih prepare di mobile videografi karena sehari-hari aku pasti bawa handphone gitu kan. Terus lebih ke pengen lebih instan aja gitu, tapi tidak menutup kemungkinan untuk belajar secara profesionalnya gitu. Sedikit-sedikit aku lagi belajar untuk mendalami secara profesional, karena di sini pertanyaan ketiga, dari mana awal belajar editing video, ya dari situ awalnya, dari iseng. Terus lama kelamaan aku ngevideoin teman buat endorsement ini itu, terus ditawarin beberapa brand untuk menjadi content creatornya, dan alhamdulillahnya dari situ aku bisa menjadikan ini sebuah profesi gitu. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, ini ada best time untuk shoot video itu kapan? Nah, aku langsung jawab aja ya. Biasanya itu yang cocok untuk nge-shoot video footage itu di pagi hari, di jam 6 sampai jam 7 pagi. Terus ada di sore hari di jam 4 sampai jam 6 sore. Itu pas banget best time-nya, dan cahayanya tuh dapat banget gitu. Kalian nge-shoot di jam-jam tertentu itu udah paling oke sih kalau menurut aku gitu ya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Jelaskan dan praktekkan tips and trick untuk shoot footage dalam video. Langsung aja kita praktekin, oke? Let's go! Oke, Sobat Heika, langsung aja kita praktekin bagaimana cara kita ngambil shoot atau angle dalam video. Langsung. Nah, yang pertama ada pan in object. Jadi kita ngikutin objeknya gitu. Contohnya kayak gini. Jadi pan in atau pan out itu kita ngikutin objek. Misal objek di tengah, kita ikut zoom in. Atau kalau misalkan objeknya di depan, terus kita mau pan out ke belakang, itu berarti kita geraknya ke belakang. Ikutin badan aja seperti ini misalkan. Nah, gitu. Nah, lanjut yang kedua itu ada orbit. Orbit itu misalkan pergerakan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Contohnya kayak gini. Teman, atau bisa dari sama aja, mau kanan kiri atau kiri kanan, yang penting pergerakannya 180 derajat seperti itu.
Oke, yang ketiga ada panning upward shoot. Jadi panning upward shoot itu dari transisi dari bawah kita nge-up ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut Sobat Haika, ini yang keempat. Itu ada panning forward shoot. Jadi panning forward shoot sama aja seperti si up forward shoot. Jadi bedanya kita bisa ngambil landscape atau potret. Biasanya digunain para videographer gitu. Biasanya di potret, itu kebanyakan di potret karena lebih luas gitu ngambilnya. Contohnya seperti ini. Tadi kan dari bawah ya. Nah sekarang bedanya dia lebih ke medium. Seperti itu. Jadi dari bawah ke atas dengan posisi 180 derajat. Oke, lanjut. Ini ada trik selanjutnya. Itu ada namanya jumping atau jumper. Biasanya itu digunain buat transisi. Jadi transisinya berpindah-pindah tempat. Misalnya contohnya seperti ini. Ini posisinya center ya, di tengah. Itu kan transisi belakangnya latarnya backgroundnya misalkan di kebun. Nah nanti ketika dia loncat ke depan itu beda lagi transisinya. Salah contohnya tadi di kebun pindah ke gedung kayak gitu. Dan ini transisi perpindahannya ya. Teman-teman, jadi perpindahan transisi dari tempat satu ke tempat yang lain. Oke, yang terakhir itu ada B-roll. Sebenarnya basicnya sama aja kayak tadi, ada orbit, jumper atau jumping, terus ada pan kamera in out to object ya kan, terus ada panning upward, terus ada panning forward. Itu sebenarnya basicnya sama aja, cuman di sini pengertiannya lebih ke mendasar aja ya B-roll. Misalnya contoh kayak gini, saya pergerakan antara tangan. Jadi pergerakan antara tangan sama kaki itu harus bareng. Terus lebih ke transisinya juga diperhatiin gitu kan. Misalkan contoh aku mau ngestabilin objek di depan. Misal objeknya ini. Objeknya ini kita kaki-kaki kita sama tangan ini harus seimbang, harus sama. Nah, kayak gitu. Terus misalkan transisinya mau ditambahin pakai orbit. Gini. Set. Oke, biar terlihat kesannya lebih estetik. Oke, jadi itu tadi B-roll. Jadi si transisinya ini biar lebih terlihat estetik gitu. Jadi kita bisa mempadu-padakan antara orbit, terus ke zoom in, zoom out, atau ke panning upward atau panning forward. Itu kita bisa kombinasiin. Sebenarnya basicnya sama aja, pengertiannya sama aja. Yang jelas teman-teman harus tahu dulu pengertiannya apa, seperti apa. Lanjut kita langsung ke praktekin gitu. Intinya dalam videografi ini kita harus yakin. Terus yang pertama itu yakin, kedua mood kita harus bagus. Jadi kalau misalkan kita nge-shoot video, mood kita lagi jelek, wah kacau, mending jangan deh. Kayak gitu teman-teman. Nah itu dia Sobat Haika, penjelasan singkat dari Bang Peng mengenai mobile fotografi. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Hey Karawang dan follow juga Instagram-nya Hey Karawang di @hey_karawang. Dan jangan lupa follow Instagram aku di @bangpeng_nya 2 kali. Thank you. Nah, untuk Sobat Haika boleh banget ngasih kritik dan saran dalam penjelasan tips and trik ini. Tentunya kritik dan saran yang membangun ya, oke?